الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan burdah, kita mendengarkan nasihat cerita hikmah dari Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf radhiyallahu taala anhu, di mana beliau bercerita tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku di kelompoknya orang-orang miskin. Maka kata beliau, lau qala uhsyurul masakin fi zumrati lakafahum fakhran. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, ya Allah, kumpulkanlah orang-orang miskin di kelompokku, maka itu sudah cukup kebanggaan bagi orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, karena bisa berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi malah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meminta kepada Allah, Allah mahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, kumpulkanlah aku kelak di hari kiamat di kelompoknya orang-orang miskin. Sehingga Al-Habib Saggaf bin Muhammad As-Safi, beliau bercerita tentang kakeknya Al-Habib Saggaf bin Muhammad As-Saggaf, idza jalasa indal masakin, apabila beliau duduk di sisi orang-orang miskin, qala lahum, maka Habib Saggaf berbicara kepada orang-orang yang miskin tersebut di hadapannya dengan ucapan, uzkuruna yaumal qiyamah, ingat kami kelak nanti di hari kiamat, fa innalakum saulah hunak, karena sesungguhnya kalian nanti kelak di hari kiamat memiliki kekuatan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pesan Habib Muhammad bin Hadi Saggaf, la tastahkiru minas sadaqah syai'an, jangan pernah kalian menganggap remeh daripada yaitu sedekah walaupun sedikit pun. Tasaddaku walau yasiran, bersedekahlah kalian walaupun itu jumlahnya sedikit. Sahibul kathir yatasaddaq bil kathir, orang yang memiliki harta yang banyak bersedekah dengan uangnya yang banyak. Wa sahibul galil yatasaddaq bil galil, orang yang memiliki hartanya sedikit juga jangan sampai tidak bersedekah, bersedekahlah walaupun itu dengan sedikit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih, hendaklah berinfak orang yang memiliki keluasan hartanya dari keluasan harta yang dia miliki. Maka Habib Muhammad bin Hadi Saggaf bercerita juga bahwasannya orang-orang dulu pernah bercerita, yuhka, diceritakan, annam ra'atan minas salihat, bahwasanya dulu ada wanita yang solehah, matat, ini wanita solehah meninggal dunia, walama wudi'at alal muktasal tabassamat, ketika wanita soleha tersebut yang sudah meninggal dunia diletakkan di atas pemandian untuk dimandikan jenazahnya, tiba-tiba wajahnya mayit tersebut tersenyum. Faqalat lahal mughassilah, maka ketika sedang dimandikan tiba-tiba wajahnya tersenyum, maka yang memandikannya, perempuan yang memandikannya itu berkata kepada wanita soleha yang meninggal tersebut, la tufzi'uni akhbirini bil qissah fil manam, mayit, jangan kau bikin takut saya, jangan takut-takutin saya, kabarkan kepada saya dengan cerita apa sebenarnya yang terjadi sehingga kamu bisa tersenyum di dalam, yaitu ketika sedang dimandikan. Nanti ya, ngomongnya kapan? Kabarin kepada saya di malam hari, di dalam mimpi saya. Falamma namat, maka ketika wanita yang memandikan mayit perempuan yang soleh tersebut di malam harinya tertidur, ra'atha, dia melihat di dalam mimpinya. Faqalat laha, maka ketika si wanita yang memandikan wanita soleha tersebut berkata
ketika sedang memandikan kabarkan kepada saya kisahnya seperti apa sehingga kamu bisa tersenyum nanti di waktu tidur. Itu ketika mimpi itu langsung wanita solehah tadi berkata kepada perempuan yang memandikannya, apa katanya? Awwalu mabtadarani min amalil khair thawabul luqmati khubzin ataituha afwah, katanya. Kenapa? Sebab saya tersenyum karena pertama kali yang mendahului saya, yang menyusul saya dari amal-amalan yang baik, dari amalan-amalan ibadah yang saya lakukan, dari wanita soleha tersebut, ternyata yang pertama kali nyusul dia sebelum dia masuk ke dalam kubur masih dimandiin, itu ternyata pahala sepotong roti, yang mana sepotong roti tersebut saya berikan kepada yaitu seekor anak keledai. Jadi emang kebiasaannya ini yang namanya perempuan soleha tersebut, kalau pagi-pagi sebelum dia beraktivitas ada tuh yang namanya sisa-sisa roti, itu potongan roti dia kasih kepada seekor anak keledai. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyia-nyiakan pahalanya. Walaupun diberikan kepada hewan yang kecil anak keledai, ternyata pahala yang pertama kali nyusul kepada dia masih dimandiin, itu ternyata bukan pahala sholat, bukan pahala zikir, bukan pahala yang lain, ternyata pahala berbagi sepotong roti kepada seekor keledai. Fabadarani thawabuha fi suratil afwah, dan yang bikin saya tersenyum, kata itu perempuan, ternyata itu pahala bergegas cepat menuju kepadaku dalam bentuk anak keledai. Itu dalam bentuk anak keledai nyusul pahalanya kepada saya. Falihada tabassamtu, oleh karenanya saya tersenyum. Karena apa? Karena dari pahala-pahala kebaikan yang menyusul kepada saya yang pertama kali itu adalah pahala sedekah saya, bukan kepada manusia tapi kepada hewan, tapi tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pahalanya menyusul dalam bentuk yaitu anak keledai. Oleh karenanya ini perempuan tersenyum ketika sedang dimandikan. Maka kata Habib Muhammad bin Hadi, beliau lagi bernasihat, la tastahkiru minas sadaqah syai'an, jangan kamu remehkan dari sedikit sedekah. Semoga kita yang mendengarkan cerita dan nasihat yang pendek dari Habib Muhammad bin Hadi Segaf ini memberikan motivasi kepada kita untuk kita bisa mengamalkan apa yang telah diwasiatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berbagi kepada sesama, apalagi ada ayatnya liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitan. La ilaha illallah